Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat. Bahagia Ibu hari ini bisa berjumpa memberikan materi pelajaran seni budaya cabang seni rupa dengan judul gambar model. Walaupun kita berjumpa lewat video karena kita semua sedang berada di pandemi COVID-19, jadi kita harus selalu jaga jarak. Baiklah, semoga kabar kalian baik. Alhamdulillah Ibu juga sehat. Kelas 8. Hari ini Ibu memberikan materi untuk kelas 8. Baiklah, kita mulai saja pada bab seni rupa, karena seni rupa ada 2 materi. Materi yang pertama atau minggu ini adalah gambar model. Nah, gambar model, sebelum ke gambar model, ada arti menggambar dulu, yaitu menggambar di 2 dimensi atau pada kertas, atau juga boleh pada papan media lainnya. Yang penting 2 dimensi, maksudnya 2 dimensi hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar, dan hanya dilihat dari satu arah atau arah depan. Nah, sekarang gambar modelnya. Yang dimaksud dengan gambar model yaitu sama menggambar, cuma di depan kita atau di hadapan kita ada modelnya. Macam-macam, bisa manusia, tumbuhan, hewan. Nah, objeknya maksudnya. Jadi nanti di depan kalian ada gambar yang akan dibuat. Itu yang dimaksud dengan gambar model. Kemudian di dalam menggambar model ini ada beberapa prinsip menggambar model. Di antaranya ada proporsi, ada komposisi, ada keseimbangan, ada kesatuan, ada perspektif. Nah, mungkin di akhir pelajaran nanti akan Ibu berikan beberapa contoh. Karena untuk sekarang Ibu berikan dulu pengertiannya, ya. Proporsi itu adalah perbandingan antara benda yang digambar. Perbandingan antara benda satu dengan benda lain yang kita gambar. Nanti di dalam di belakang atau di akhir ada beberapa contoh proporsi. Nanti kalian akan lebih paham mudah-mudahan. Kalau misalnya masih kurang, silakan kalian masih bisa cari di Google atau tempat-tempat yang lain. Proporsi, ingat saja proporsi itu adalah perbandingan. Besar kecilnya benda yang kita gambar, yang kita simpan, harus menggunakan proporsi. Jadi proporsi itu adalah perbandingan benda yang digambar. Ibu ulang-ulang tuh supaya kalian lebih paham. Jadi menggambar itu perbandingannya harus diperhatikan. Yang berikutnya komposisi. Komposisi adalah susunan. Nah, menggambar itu harus ada susunannya. Susunannya macam-macam. Di sini ada simetris, asimetris. Kamu juga bisa melihat nanti di LKS, ada di buku paket, atau mungkin sama kembali mencari-cari di tempat yang lain. Simetris maksudnya sama tempatnya. Kiri kanan, depan belakang, perbandingannya sama. Kalau komposisi asimetris, mungkin ada yang besar dengan yang kecil, tidak masalah, asal nanti di belakangnya kebalikannya. Nah, itu yang dimaksud dengan asimetris. Kemudian sentral, berpusat pada satu, terutama tengah, itu sentral. Kemudian ada juga yang segitiga, ya, itu yang dimaksud dengan komposisi. Yang berikutnya keseimbangan. Nah, di sini keseimbangan maksudnya menggambar harus seimbang dengan yang kita gambar. Misalnya gambarnya dengan kertasnya. Jangan kertasnya besar, gambarnya kecil. Atau kebalikannya, ya. Gambarnya terlalu memakan tempat. Nah, itu harus diperhatikan keseimbangan, ya. Terus kesatuan. Kalau kesatuan yang dimaksud kesatuan, menggambar harus pada tempat yang pas. Jadi jangan berjauh-jauhan, tetapi menyatu, ya. Ada kesatuannya. Kemudian teknik perspektif.
kalau teknik perspektif ini menggambar sesuai apa yang kita lihat sama mata kita. Gambar gedung yang makin lama makin jauh atau jalan yang makin lama makin jauh. Ada satu titik mata, ada juga yang 2 titik mata. Kalau 1 titik mata berarti titiknya menjauhnya hanya 1. Kalau 2 titik mata maksudnya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nanti di akhir pelajaran ini ada beberapa gambar yang akan Ibu tampilkan. Ya, berulang kali nih Ibu bilang di akhir ada contoh gambar. Kemudian dalam menggambar, terutama menggambar model di sini ada beberapa konsep. Jadi kamu nanti kalau misalnya menggambar model, karena nanti di pertemuan kedua minggu depan kita praktek ya. Jadi kamu harus pertama kita harus punya dulu objeknya. Mau gambar apa nih? Apa manusia? Apa tumbuhan? Atau hewan? Atau alam benda lainnya, boleh-boleh saja. Maksudnya alam benda, kamu ngambil pemandangan di laut, atau di gunung, atau pemandangan di mana saja, atau di pasar, di sekolahan, itu boleh. Kemudian, teksturnya, kalau konsep menggambar model itu ada tekstur. Dalam menggambar semua pun harus ada tekstur. Apa sih tekstur? Tekstur itu adalah nilai permukaan sebuah benda. Seandainya kayu, nah mirip kayu. Jadi tidak dihitamkan. Apalagi kalau misalnya kita menggambar meja yang dari kaca atau jendela yang ada kacanya. Nah itu tidak bisa dihitamkan semua. Harus terlihat teksturnya sebagai kaca. Kemudian ada juga sinar. Seandainya kita menggambar ada bayangan. Nah berarti kalau ada bayangan berarti ada sinar. Seandainya bayangan itu terdapat jatuhnya di sebelah kiri berarti jelas sinar itu akan datangnya dari sebelah kanan ya. Nanti juga ini ada contoh di akhirnya. Kemudian prosedurnya, jadi tadi ulangi ke prosedur menggambar sekarang. Persiapannya menggambar yaitu mencari model satunya, tempat. Seandainya kamu mau menggambar model, sudah punya modelnya nih, tempatnya bagaimana? Apa mau disimpan di atas meja, atau disimpan di atas kursi, atau kamu mau menggambarnya dengan mejanya, atau dengan kursinya, nah itu lebih baik. Kemudian alat, persiapkan alatnya. Kemudian pelaksanaannya. Pertama jelas membuat sketsa, rancangan gambar atau gambar awal ya. Kemudian beri warna kalau mau pakai warna, atau misalnya gelap terangnya akan terlihat. Tadi sudah Ibu katakan bahwa alat dan bahan ada kertas gambar, pensil, penghapus, krayon. Nanti juga ada contoh krayon yang bagaimana, mungkin semua udah pada paham, sudah pada tahu. Pensil warna, krayon, ada cat warna, cat air. Nah itu juga nanti ada beberapa contoh. Kemudian teknik. Nah ini teknik. Kelas 7 kalau nggak salah Ibu sudah pernah memberikan nih teknik. Karena teknik ini akan selalu muncul di pelajaran kelas 7, kelas 8, bahkan di kelas 9 pun akan muncul kembali. Teknik arsir, semua sudah paham. Gambarnya diarsir nggak Bu? Jangan apa enggak Bu? Nah, arsir itu kamu pasti udah tahu. Goresan-goresan halus, memakai pensil supaya kelihatan hidup, kelihatan ada dimensinya. Arsir, goresan halus, boleh vertikal, boleh diagonal, boleh horizontal, mau digabung pun boleh, asal searah, sama arahnya. Jadi jangan seperti orang mencoret-coret kertas yang nggak jelas. Nah itu arsir bukan begitu. Yang kedua, dusel, gosok. Kamu boleh menggambar dulu, dihitamkan, boleh digosok pakai kertas tambahan. Atau kamu menggosok di kertas, ditempelkan di benda yang akan kita beri warna, dusel. Itu namanya istilah gosok, karena dikerjakannya juga dengan cara digosok. Kemudian diblok. Diblok itu dihitamkan semua bagian benda, atau disebut juga siluet. Nah, kalian seperti bayangan jadinya, ya. Arsir, dusel, siluet atau blok. Yang keempat ada pointilisme. Pointilisme ini titik-titik, ya. Bisa kamu di LKS ada, tinggal lihat. Cuman ini Ibu jelaskan saja di sini supaya kamu lebih paham. Titik-titik. Jadi menggunakan titik-titik ini perlu kesabaran, perlu keuletan.
tidak boleh cepat capek, karena kalau asal ya kurang baik, kurang bagus hasilnya. Kemudian teknik yang berikutnya teknik akuarel. Akuarel ini air, cat air. Bisa pakai sapuan basah atau sapuan kering. Akuarel. Ada lagi teknik linear. Itu hanya garis lengkung dan lurus saja, tidak pakai tambahan lain-lain. Sama ada contohnya nanti. Jangan khawatir, kamu tidak paham ya. Yang berikutnya plakat. Kalau plakat ini memakai cat minyak ya, atau cat akrilik juga ada. Mungkin nanti di kelas 9 akan ketemu kalian ya. Kemudian yang terakhir sketsa. Seperti yang tadi Ibu katakan bahwa sketsa ini termasuk teknik. Jadi harusnya awal menggambar pakailah teknik sketsa ya. Nah, contoh-contohnya nanti kamu akan bisa lihat di akhir pembelajaran ini ya. Nah, persiapannya sekarang buat minggu depan, persiapan menggambar model. Ingat tugasnya, persiapkan objeknya dulu, cari objek yang kamu bisa ya. Ulangi apa tadi? Bisa manusia, tumbuhan, hewan ya. Cari bendanya nih yang gampang ya. Kemudian pensilnya. Pensil yang enak, yang tidak terlalu keras, silakan dicari. Kemudian warna, silakan mau pakai warna atau mungkin untuk sekarang tidak usah pakai warna dulu, jadi hitam putih saja. Silakan pilih tekniknya apa yang kamu pakai ya, apa yang kamu pergunakan. Nah, sepertinya materi gambar model ini sampai sini. Nanti akhirnya atau di belakang ini akan Ibu berikan contoh ya. Siap kita melihat contohnya. Ya, ini adalah contoh-contoh yang tadi Ibu berikan. Proporsi ya, ini contohnya. Seperti yang kamu lihat. Yang kedua nih contoh komposisi, yang simetris, asimetris, sentral, dan segitiga. Kemudian nanti ini ada lagi contoh berikutnya, keseimbangan ya. Lihat. Jadi tidak ada tempat yang kosong, semuanya terisi. Kemudian gambar berikutnya, nah kesatuan. Maksudnya jangan menggambar jauh-jauhan, terpencar, tapi dalam satu kesatuan, satu kelompok ya. Bisa kamu perhatikan nih, contoh ini. Perspektif. Yang tadi Ibu bilang, 1 titik mata dan 2 titik mata. Makin menjauh sesuai pandangan mata. Yang tadi Ibu juga tadi sudah katakan. Ini contohnya juga sama. Kemudian nah, ini tekstur. Kalau tekstur yang tadi kata Ibu, nilai permukaan suatu benda, kalau batu atau kayu atau kaca harus jelas. Efek bayangan. Nah, dari mana bayangannya datang? Kelihatan kan ada bayang-bayangnya? Nah, itu contoh efek bayangan. Ini contoh pensil, krayon, cat air, alat-alat menggambar ya. Kalau buku gambar tidak usah pakai contoh, kalian udah paham. Nah, sekarang ke teknik arsir. Yang tadi kata Ibu bilang pakai goresan tipis, halus searah ya. Jangan berlawanan. Dusel, teknik gosok ya. Jadi kamu gambar kemudian digosok pakai kertas berikutnya atau pakai jari-jarimu, bisa juga ya. Kemudian blok, dihitamkan semua permukaan bendanya. Atau kebalikannya boleh, dasarnya yang dihitamkan boleh. Ini teknik blok hitam putih. Pointilisme yang tadi Ibu bilang, titik-titik, ini harus perlu kesabaran. Lihat contohnya tuh ya. Perlu kesabaran. Nah, ini juga sama, masih pointilisme yang lebih detail lagi. Terlihat kan perbedaannya dengan arsir dan sebagainya. Kemudian akuarel, cat air. Cat air ada 2 teknik, ada yang pakai basah, ada yang pakai kering. Kalau maksudnya basah dicelupkan ke air ya. Kalau yang kering langsung dari tubenya. Dan ini teknik linear, hanya garis lengkung dan lurus saja, tidak pakai apa-apa lagi. Ada lagi kalau tidak salah satu lagi teknik plakat ya, ini cat minyak. Nah,
bisa dilihat, bisa diperhatikan, warnanya lebih tegas, lebih bagus, lebih terang. Tapi harus pakai kain kanvas. Nah, terakhir sketsa. Sketsa ini adalah awal gambar, ya. Baiklah, untuk pelajaran seni budaya cabang seni rupa dengan materi gambar model untuk minggu ini cukup sekian dari Ibu. Semoga kalian paham, dan nanti di akhir pembelajaran ini ada tugas, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Kemudian kerjakan sebisamu, karena yang Ibu tanyakan juga tidak jauh dari yang Ibu jelaskan hari ini. Sekian dari Ibu, sampai ketemu lagi nanti di minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan, seandainya keluar terpaksa pakai masker. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.